apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini adalah video untuk para Leo yang sedang berulang tahun ya. Jadi kira-kira hadiah atau blessing apa sih yang akan kalian terima gitu ya. Untuk Leo yang sedang berulang tahun, selamat ulang tahun, semoga sehat dan bahagia selalu. Pembacaan ini bisa tetap untuk Leo Sun Moon Rising ya. Baik, kita mulai saja. Untuk Leo yang sedang berulang tahun, kira-kira apa sih hadiah yang mungkin kalian terima? Atau apa sih blessing yang mungkin kalian terima gitu ya, dalam waktu yang relatif dekat. Ingat ya Leo, karena ini general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya nggak resonate ya. Tetapi kalau memang ada hal positif atau memang itu adalah yang kalian harapkan, kalian bisa berdoa, fokuskan berdoa. Semoga itu bisa terrealisasikan dan menjadi hadiah untuk kalian. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Kira-kira blessing atau hadiah apa yang mungkin diterima oleh para Leo. Selamat ulang tahun Leo. Oke. Kalau aku lihat di sini, yang dealing di sini selain Leo Sun Moon Rising tentunya, di sini aku melihat ada Gemini, kemudian ada Virgo, ada Cancer, ada Taurus, ada Aquarius, dan ada Scorpio. Terus ada Aries juga sih. Ya, itu yang terlihat dealing di sini ya. Oke, kita langsung saja. Aku akan buka juga dari Oracle Cards buatan aku, The Dusty Pink Oracle, dan aku akan buka juga dari Life as We Know It Oracle ya. Oke Leo, sebelumnya kalau aku lihat di sini, kemungkinan nih hadiah yang akan kalian temui adalah yang akan kalian dapatkan gitu ya. Ini buat Leo yang belum memiliki hubungan resmi sih. Jadi yang aku lihat di sini, kalian akan bersama atau kalian akan union dengan orang yang memang kalian inginkan gitu. Aku melihat kalian akan bahagia gitu ya. Karena kalian akhirnya bisa bersama orang ini, kalian akhirnya bisa memiliki kejelasan sama orang ini, kalian bisa membangun hubungan sama orang ini. Aku melihat kalian potensialnya membangun kebahagiaan sama orang ini. Aku melihat kalian tuh happy banget akhirnya kalian bisa sama orang ini. Itu yang aku lihat jelas ya, yang terlihat jelas di sini. Kedua, kalau memang kalian memiliki hubungan yang belum jelas atau kalian sedang mengupayakan cinta kalian pada seseorang, aku melihat akhirnya kalian mendapatkan orang itu sih. Kalian akhirnya bisa meraih sosok itu. Jadi aku melihat di sini ada reunion sih ya. Jadi ada pertemuan kembali kalian sama orang ini, ada rekonsiliasi gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin sudah punya pasangan, mungkin hubungan kalian sama orang ini tuh semakin kuat gitu. Atau yang aku lihat juga intinya, buat kalian para Leo yang sebelumnya memiliki masalah dalam hubungan gitu ya, aku melihat akhirnya kalian bisa berbahagia bersama orang yang kalian inginkan gitu. Oke? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini, aku lihat di sini ada success di bottom of the deck dari Oracle Cards buatan aku. Aku bacakan pesannya ya. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Aku melihat ada kesuksesan dari hubungan kalian. Aku melihat ada kesuksesan kalian bersama orang ini. Kesuksesan dari harapan kalian bisa memiliki orang ini atau bisa bahagia bersama orang ini gitu ya. Bisa siapapun. Pertama, bisa orang yang memang sudah kalian miliki. Kedua, orang yang memang sudah kalian inginkan. Tapi aku melihat kuatnya di sini tuh Leo akan rekonsiliasi sama orang yang benar-benar mereka inginkan gitu ya. Kalau mereka sebelumnya
memiliki masalah gitu. Ini seperti orang yang memang sudah Leo manifestasikan, Leo upayakan. Leo akhirnya mendapatkan sosok ini, sosok yang benar-benar mereka inginkan gitu loh. Aku melihatnya di sini. Memang yang aku lihat di sini ada energi obsesi juga, apalagi ya kita tahu sendiri bahwa Leo adalah orang yang cukup ambisius gitulah ya. Leo adalah orang yang cukup ambisius ya. Terlihat juga bahwa mereka sangat berambisi gitu, mendapatkan apapun yang mereka inginkan, termasuk orang ini, termasuk cinta ini, termasuk sosok ini gitu, termasuk hubungan ini. Terlihat sekali ambisi mereka gitu. Tetapi aku melihat kalian juga memang punya potensi bahagia sama orang ini sih. Intinya kalian bahagia banget saat mendapatkan orang ini, dan hubungan kalian juga bisa berbahagia gitu. Jadi maksudnya gini, memang kita nggak ragu bahwa Leo punya ambisi besar gitu. Kita nggak ragu ya. It's okay, itu bisa dipandang pujian juga sih sebenarnya. Tapi gini, pastikan bahwa itu bukan sekedar obsesi gitu ya. Bahwa kalian yakin bahwa kalian juga yakin gitu. Orang ini adalah orang yang tepat untuk kalian ajak membangun sesuatu gitu. Ya, jadi bukan hanya memuaskan obsesi aja. Ya, karena ini menyangkut kebahagiaan jangka panjang kalian juga gitu. Jadi pastikan bukan hanya sekedar obsesi. Oke, itu semua kembali sama kalian sih memang ya. Tapi aku melihat di sini ada kartu The Sun gitu ya. Ya, jadi itu kan kartunya Leo gitu ya. Kartu The Sun, terus di sini juga ada The Emperor sama ada Wheel of Fortune sih ya. Ace of Cups, The Chariot, High Priestess gitu kan. Banyak major arcana loh. Di sini ada The Lovers gitu ya. The World. Aku melihat di kartu The World ini, akhirnya kalian bisa union sama orang ini. Kalian bisa mengukuhkan hubungan yang lebih kuat gitu. Kayak kalian bisa mendapatkan dunia kalian yang selama ini kalian inginkan gitu. Aku melihat itu di sini, kesuksesan itu, pencapaian dalam hubungan ya, kesuksesan dalam hubungan gitu. Dan bisa saja nanti kalian bisa sukses bareng, itu kalau kalian tidak salah gitu. Tidak salah, maksudnya tidak hanya sekedar mengejar obsesi. Cuman aku melihat gini, Leo itu sebenarnya punya selera yang cukup bagus juga. Jadi mereka itu sudah mempertimbangkan hal itu. Mereka cukup logik gitu loh, melihat apakah prospek bersama orang ini bagus atau tidak. Mereka itu cukup jeli melihat itu. Tapi maksudnya pastikan bahwa itu bukan sekedar prospektif dalam hal material abundance, dalam hal kesuksesan kalian bersama gitu. Tetapi kalian juga bisa menikmati menjalin hubungan sama orang ini dan kalian bahagia sama orang ini gitu. Itu tidak kalah pentingnya demi kebahagiaan kalian juga kan, kayak gitu. Tapi yang aku lihat memang kalian meraih apa yang sudah lama kalian inginkan sih di sini. Jadi kesuksesan itu kalau aku lihat ya. Nah, aku melihat di sini di kartu Seven of Swords ini ya. Kalian sebelumnya melalui masalah yang sama dalam hal ini, dalam hal komitmen dengan seseorang, atau dalam urusan hubungan dengan seseorang atau dengan ya seseorang itu maksudnya setiap kalian memiliki hubungan dengan seseorang gitu, kayaknya kalian itu mendapatkan masalah yang sama gitu, menemui masalah yang sama. Cuman ini bukan hanya sama satu orang ya, jadi bisa beberapa orang atau banyak orang gitu. Kalian kayak menemukan pola yang sama gitu loh ya, masalah yang sama kayak gitu. Yang kedua yang aku lihat di sini, ini kan aku melihat ada rekonsiliasi ya, dan aku melihat juga ada third party situation sih di sini, karena ini general reading ya. Buat yang berada di third party situation ini gitu, aku melihat kalian akhirnya rekonsiliasi sama orang ini yang kalian inginkan ini. Kedua, saat kalian punya masalah yang sama terus sama sosok ini, seseorang ini gitu ya, aku melihat akhirnya kalian berdua itu sepakat
sepakat untuk bersama sih. Jadi kayak menyelesaikan masalah itu dan sepakat untuk membawa ini ke jenjang yang lebih serius lagi, yang lebih komit lagi. Gitu kalau aku lihat ya. Dan di sini ada Six of Cups. Jadi ini udah jelas kayak kalian kembali pada sosok lama yang benar-benar masih kalian manifestasikan dan kalian inginkan itu ya. Jadi kesuksesan dalam meraih yang sudah lama kalian inginkan itu, kesuksesan itu kalian dapatkan ya. Kesuksesan meraih seseorang atau apapun yang sudah lama kalian manifestasikan itu sepertinya sedang on the way gitu. Gitu sih, aku melihat kayak gitu ya. Nah, ini di kartu power, aku melihat kayak akhirnya ini kartu power ini menjelaskan The Chariot juga sih sebenarnya. Akhirnya kalian itu apa ya, karena kalian sudah nggak tahan dengan masalah yang sama terus gitu ya, terpisah terus gitu. Jadi kayak kekuatan kalian itu tiba-tiba itu keluar gitu ya, untuk kalian lebih bersemangat gitu ya, untuk membawa hubungan ini tuh ke arah yang lebih jelas gitu ya. Jadi kayak masalah yang sama sebelumnya gitu ya, lalu kalian mendapatkan kekuatan lebih gitu ya, untuk meyakinkan orang ini gitu ya, untuk menghadapi segala resikonya, menghadapi hambatannya gitu. Aku melihat kayak gitu sih. Jadi di kartu The Power ini kayak ini adalah dimana saat kalian merasa ya itu tadi begitu menginginkan dan kekuatan itu akhirnya keluar gitu. Jadi kartu The Power ini menjelaskan The Chariot di sini gitu. Akhirnya kalian keluar dari zona aman ini gitu ya. Kalian selesaikan masalah ini, kalian hadapi masalah ini dan kalian bersama gitu. Dan itulah yang kalian inginkan, yang buat kalian bahagia gitu. Jadi walaupun memang masalah sebelumnya itu rumit dan banyak gitu ya, tapi aku melihat kayak akhirnya kalian menemukan jalan keluar gitu. Memberanikan diri menghadapi itu semua walaupun sebelumnya ada ketakutan, ada kebingungan gitu ya, ada rasa gak tenang gitu. Tapi akhirnya itu berhasil dihadapi. Lalu sebelumnya yang kalian anggap agak gak percaya juga kalian bisa berada di titik itu, akhirnya kalian berada di titik itu bersama orang itu. Akhirnya kalian berada di titik itu, titik yang kalian inginkan bersama orang itu. Kebahagiaan itu maksudnya akhirnya ya. Step, di sini ada kartu step ya. Aku baca ya. Semua tidak akan pernah terjadi tanpa langkah awal gitu. Jadi aku melihat yang terlihat di sini jelasnya adalah kalian merasa bahwa kalian tidak bisa hidup tanpa orang ini. Itu perasaan kalian ya. Jadi kayak saat kalian nggak bersama orang ini, kalian nggak merasa happy gitu. Jadi mungkin kekuatan ini, power di sini ya, dan di sini ada The Chariot itu sebelumnya itu apa ya? Sorry, aku ulang lagi. Jadi di kartu power sama The Chariot ini adalah hasil dimana kalian itu sudah merasakan hari-hari tanpa orang ini. Jadi kayak kalian itu yakin bahwa ini adalah orang yang benar-benar kalian inginkan. Hubungan ini adalah yang ingin kalian perjuangkan gitu. Jadi mungkin rasa sedih itu ya, Seven of Swords itu masalah yang sama, sedih, keterpurukan gitu ya. Hal itu yang bisa membawa kekuatan lebih pada kalian di sini ya, untuk keluar dari zona aman ini dan memperjuangkan apa yang kalian inginkan. Dan aku melihat kemungkinan kayak kalian puas gitu dengan langkah berani yang sudah kalian buat ini gitu. Sebelumnya kalian terlalu kayak takut dan belum melakukan langkah yang cukup berani sih untuk ini gitu. Tapi kalian sadar kalian sulit untuk berlalu dari keinginan ini gitu, sehingga akhirnya kalian memilih untuk mengejar keinginan kalian itu, dan itu berhasil gitu. Kayak gitu. Dan kalian bahagia saat itu sudah dilalui dan berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jadi aku melihat, nah di sini ada kartu oksigen ya. Kehadirannya adalah nafas bagi yang lain.
begitu berarti perannya dan belum tergantikan. Mungkin itu ya yang membuat kalian akhirnya mendapatkan power atau kekuatan itu ya. Di sini ada kekuatan itu bersama The Chariot, itu kan itu dua kartu ini menjelaskan sebuah kekuatan gitu loh, untuk berani mengambil resiko besar, berani untuk menggapai apa yang diinginkan gitu. Jadi dua kartu itu adalah gambaran kekuatan sih sebenarnya. Mungkin yang membawa kalian pada kekuatan besar itu adalah ini, karena kalian sadar bahwa kalian membutuhkan orang ini. Jadi saat tidak bersama, kalian juga merasa nggak mau dibilang nggak lengkap juga nggak bisa ya, karena harusnya satu manusia itu udah lengkap ya. Tapi intinya saat nggak bersama orang ini tuh kalian merasa terpuruk banget gitu, karena sebesar itu keinginan kalian bersama orang ini. Jadi mungkin ambisi kalian bersama orang ini dan rasa kalian yang besar sama orang ini gitu ya. Gitulah ya, itu yang mengantarkan kalian pada rasa terpuruk yang besar juga gitu. Nah, di sini be real gitu, karena kalian sadar gitu ya bahwa kalian sangat membutuhkan orang ini. Jadi aku merasa kayak soul connection-nya atau ikatan emosional di antara kalian tuh kuat gitu ya. Kalian bener-bener kayak merasa butuh orang ini banget gitu loh. Jadi saat nggak bersama orang ini, kalian juga bener-bener merasa nggak bahagia dan terus terpikirkan orang ini. Jadi begitu besarnya gitu loh. Maksudnya rasa kesedihan itu, atau kalian stuck lah sama orang ini. Jadi oksigen ini kalian sadar, selama perpisahan itu kalian sadar gitu ya, bahwa orang ini itu adalah oksigen bagi kalian. Ya, orang ini adalah oksigen bagi kalian ya. Ini dari kacamata kalian ya kayaknya. Karena tidak bersama orang ini, kalian kayak merasa sulit hidup gitu. Aku sih melihatnya kayak kalian sulit move on dari orang ini. Kalian sulit untuk melupakan orang ini gitu. Keinginan kalian itu terus besar. Keinginan kalian bersama orang ini tuh terus ada dan terus tumbuh besar gitu loh ya. Dan akhirnya kalian memutuskan untuk jujur gitu ya. Di sini mungkin selama ini mungkin bukan kalian aja, mungkin orang itu juga gitu ya. Tapi selama ini aku melihat mungkin ada yang tidak jujur gitu ya, atau karena nggak yakin gitu ya dengan keadaan yang ada, akhirnya memilih untuk memanipulasi keadaan. Padahal hatinya masih ingin, hatinya sangat menginginkan ini, tetapi dia kayak berusaha menampilkan bahwa dia sudah move on dari sini. Dia berusaha untuk mencari yang lain. Dia berusaha menjalani hidupnya sama yang lain. Dia berusaha move on gitu. Tapi nyatanya itu semua gagal karena dia merasa orang ini adalah oksigen gitu loh buat dia. Jadi aku melihat dalam waktu yang relatif dekat gitu ya, akhirnya ada kejujuran yang diungkapkan ya, melepas topeng itu gitu ya. Tidak memanipulasi keadaan, tidak membuat kamuflase lah ya. Tidak berusaha membangun image yang palsu gitu. Dia akan jujur sama perasaannya bahwa dia atau mereka masih mencintai, masih menginginkan. Kayak gitu sih intinya. Seperti itu. Jadi jujur sama perasaan, dan itulah awal mula akhirnya kalian rekonsiliasi dan dekat sama union itu. Ya. Rekonsiliasi kalian sih kemungkinan berhasil kalau aku lihat di sini gitu sih. Jadi sudah tidak mau membangun image palsu lagi gitu loh ya. Tidak mau membohongi diri yang pasti aku lihat di sini. Aku baca pesannya ya. Berpura-pura itu pekerjaan yang melelahkan. Ya jelas. Kejujuran bisa memberikan sudut pandang bagi yang lain. Tak mungkin memperbaiki sesuatu tanpa kejujuran di awal. Iya, kalian kan sudah melalui masalah yang sama terus sebelumnya. Di sini ada Seven of Swords gitu ya. Tentu Seven of Swords itu tidak bisa diselesaikan tanpa kejujuran di awal. Jadi memang harus diselesaikan, dimulai dari kejujuran di antara kalian gitu, untuk menyelesaikan masalah ini ya, Seven of Swords ini gitu ya. Masalah yang kayaknya nggak pernah beres gitu sebelumnya, dan akhirnya memilih untuk meninggalkan itu gitu. Tapi ternyata saat ditinggalkan, rasanya itu kayak nggak tenang, kayak ini tuh belum selesai gitu loh. Kayak merasa terpanggil untuk kembali, dan ya untuk kembali akhirnya Seven of Swords ini harus dihadapi gitu ya. Untuk rekonsiliasi Seven of Swords ini harus dihadapi gitu loh.
gitulah ya. Dan untuk menghadapi itu ya harus ada kejujuran di awal. Itu adalah awal mulanya gitu. Harus dimulai dengan kejujuran. Ya, jadi di sini ada kata-kata gini loh. Kejujuran bisa memberikan sudut pandang bagi yang lain. Ya, ini yang menarik. Mungkin karena ada pihak yang berusaha membangun image palsu, seakan-akan dia sudah move on, sudah memiliki yang lain, sudah menjalani hidup dengan yang lain, dia seperti bahagia dengan hidupnya. Mungkin itu yang ditampilkan di sosial media gitu ya. Tetapi nyatanya tidak seperti itu kan. Nah, orang lain gitu, pihak lain yang sebenarnya juga punya perasaan yang sama di sini. Karena aku melihat ini perasaan yang mutual, perasaan yang sama gitu. Pihak lain jadi berpikir gitu, orang ini udah move on gitu. Jadi dia itu juga berusaha untuk move on, berusaha untuk mundur kayak gitu. Seperti itu. Jadi image palsu yang dibangun itu akhirnya membuat kalian jadi makin terpisah, makin sulit untuk menyatu gitu. Karena ya keadaan ditambah dengan ini loh. Sebenarnya ya jelas keadaan kalian juga ada faktor-faktor yang membuat kalian jadi sulit bersama gitu ya. Kedua, ini diperburuk oleh ini image palsu yang berusaha dibangun gitu. Seakan-akan sudah selesai, seakan-akan sudah move on gitu. Itu yang membuat kalian jadi makin terpisah lagi gitu. Jadi untuk menyelesaikan itu akhirnya ada pihak yang membuat inisiatif untuk jujur sama perasaannya di sini, dan rekonsiliasi itu bisa diupayakan. Aku melihatnya seperti itu gitu ya. Itu sih, jadi kebahagiaan dalam percintaan aku melihat di sini. Kebahagiaan dalam hubungan gitu. Kebahagiaan bersama seseorang yang aku lihat di sini itu hadiahnya untuk kalian dalam waktu yang relatif dekat kayak gitu sih. Jadi seperti itu. Jadi gimana ya, image palsu itu memang bisa membawa kesalahpahaman gitu kan. Mungkin orang tersebut, orang lain punya perasaan yang sama gitu. Tapi karena mereka percaya pada image palsu yang dibangun oleh orang yang masih mereka cintai itu, akhirnya ya udah gitu. Orang tersebut berpikir, oh dia udah move on, dia udah bersama yang lain gitu ya. Nah itu yang membuat kalian jadi makin jauh, makin terpisah, dan makin menyiksa batin kalian satu sama lain gitu sih kalau aku lihat di sini. Oke, jadi perasaan itu kuat banget aku lihat ya. Dan kalian bisa bersama orang yang apa ya, yang kalian selama ini inginkan gitu ya. Kalian bisa memiliki hubungan yang kuat sama orang itu ya. Orang yang memiliki perasaan yang kuat juga sih sama kalian gitu. Kalian punya perasaan yang kuat sama mereka, dan aku lihat hubungan kalian juga ada potensi untuk sukses ya di sini gitu. Aku buka lagi dari Life as We Know It Oracle ya. Kira-kira pesan apa untuk situasi Leo Sun Moon Rising. Dari tadi aku mau ngomong Virgo gitu ya, karena sebentar lagi Virgo yang ulang tahun ya kan. Aku tadi sudah sebut ya, yang di link di sini siapa aja. Salah satunya ada Virgo juga di sini. Selain Leo, Virgo, Taurus, Aquarius, Scorpio, Aries, Cancer, Gemini gitu ya. Aries tadi udah aku sebut ya. Oke, aku akan buka pesan dari Life as We Know It Oracle untuk situasi Leo Sun Moon Rising di sini ya. Nah ini menarik nih. Bentar ya, aku buka lagi satu lagi lah. Satu lagi lah ya. Aku akan buka lagi pesan untuk Leo Sun Moon Rising di sini. Kira-kira apa pesan untuk mereka? Satu pesan lagi, satu kartu lagi.
bottom of the deck-nya ada ini ya. Oke. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Ini menarik ya, karena di sini ada kartu ini juga gitu loh, yang tadi keluar gitu saat aku shuffle. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya. Jangan biarkan orang lain merebut kemerdekaanmu dalam membuat keputusan. Setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Jadi ini kalian kayak diingatkan lagi untuk membuat keputusan sendiri gitu. Jangan atau berhenti mencari persetujuan dari orang lain untuk apapun gitu ya. Karena ini adalah hidupmu dan ya begitulah ya. Ini untuk hidupmu sih sebenarnya. Jadi ya maksudnya ini pesan untuk hidupmu, bahwa untuk hidupmu jangan mencari persetujuan dari orang lain, buat keputusan itu sendiri gitu. Dan lakukan apa yang memang kamu inginkan, seperti kartu ini ya kan. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia, do what you want gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, nah ini ada beberapa pesan ya. Pertama, kalian mungkin terlibat hubungan yang tidak direstui gitu ya, atau ada orang-orang di luar kalian berdua ya yang mengintervensi hubungan ini. Iya nggak ya? Ini Six of Cups, jelas ini orang dari masa lalu. Dari tadi kan aku juga bilang rekonsiliasi ini artinya urusan dari masa lalu yang dibawa lagi untuk diselesaikan gitu. Jadi ya jelas melibatkan orang yang sudah pernah ada sebelumnya, oke? Orang dari masa lalu maksudnya, oke? Dan mungkin hubungan kalian itu sempat sulit itu karena ada orang yang mengintervensi. Mungkin ini juga ada kaitannya sama restu, sama dukungan orang lain gitu. Dan kalian mempertimbangkan persetujuan orang lain. Semua terserah sama kalian sih tentunya. Kalau pendapat aku, hidup kalian itu tanggung jawab kalian, kebahagiaan kalian itu tanggung jawab kalian. Kalau dengan mendengarkan orang lain atau meminta persetujuan orang lain itu untuk kehidupan pribadi kalian membuat kalian tidak bahagia gitu ya, kalian tidak menjalani sesuai dengan hati kalian sendiri, buat apa gitu? Karena kebahagiaanmu, hidupmu itu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi ya kalau memang pendapat orang lain itu sesuai dengan kalian gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan balik lagi, semua itu sesuai dengan hati kalian atau tidak gitu. Mau mendengarkan pendapat orang lain atau tidak, semua kembali pada hati kalian. Kalau pendapat orang lain itu sesuai dengan hati kalian, ya intinya kan kalian juga tetap mendengarkan hati kalian gitu. Jadi mungkin orang lain itu cuma sekedar dimintai pendapat gitu aja kali ya. Karena ujung-ujungnya kan kita juga mengikuti hati gitu, mengikuti hati kalian sendiri gitu, mengikuti hatinya sendiri gitu, hati masing-masing orang itu sendiri. Hati masing-masing orang ya. Jadi gimana ya? Kalau orang yang sudah tahu dia akan mengikuti pilihan hatinya, lalu dia masih menanyakan pendapat orang lain, ya nggak apa-apa sih. Mungkin juga dia hanya sekedar minta dukungan atau tanya pendapat gitu, kayak orang belanja minta pendapat orang, tapi dia tetap memilih yang sesuai dengan selera awalnya kayak gitu. Kadang kayak gitu kan orang. Jadi ya itu cuman kayak mencari dukungan atau ya kayak gitu ya, mencari dukungan bahwa pendapatnya itu benar, bahwa seleranya itu benar gitu. Dimana itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, ya nggak terlalu penting, karena yang paling penting itu dia suka nggak dengan itu, ya itu sesuai dengan hatinya atau nggak gitu. Jadi ya ini jelas bahwa ini ada kaitannya sama dukungan orang lain atau intervensi orang lain gitu. Itu yang membuat hubungan kalian itu yang membuat hubungan kalian sulit gitu ya. Selanjutnya yang aku lihat di sini, mungkin saja kalian itu kayak ini loh, dihadapkan pada perbedaan yang cukup besar, cukup banyak gitu ya, sehingga memang sehingga itu memberikan
aku ralat ya, kok kayaknya agak susah ngomong deh. Gak tau kenapa sih kalian mau mengungkapkan tapi ribet ya. Karena aku channeling sama energinya juga. It's okay, nggak apa-apa. Mungkin emang aku lagi ribet aja ngomongnya. Jadi kalau yang kuliah di sini, tuh kan aku jadi lupa mau ngomong apa. Kalau kuliah di sini, mungkin aja memang kalian punya perbedaan yang besar gitu ya. Kedua, karena perbedaan itu, akhirnya kalian ragu gitu bahwa ini akan disetujui atau enggak sama orang-orang yang di sekeliling kalian gitu. Jadi ada ketakutan gitu kalau ini tidak disetujui, atau kalian sudah berpikir oh ini akan sulit, kayaknya akan banyak yang tidak setuju gitu, melihat background, melihat situasi circle kalian gitu. Jadi kalian udah berpikir ini akan sulit gitu, kayak gitu sih, mungkin aja kayak gitu. Mungkin kalian belum mencoba udah berpikir itu sulit, tetapi mungkin memang ini juga sulit ya. Makanya butuh kekuatan besar, keberanian besar untuk menghadapi ini kalau memang ini adalah keinginan kalian. Terus di sini ada pesan yang menarik lagi. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Jadi gini, ya belajar untuk melepaskan karena ini adalah rahasia kebahagiaan gitu ya. Rahasia untuk bahagia itu seperti itu. Ya, bisa berbesar hati. Atau belajar untuk berbesar hati ya. Belajar untuk let it go itu. Kalau aku lihat di sini intinya ini sih kayak universe itu memberikan kalian pilihan gitu ya. Tentu saja namanya hidup pasti ada pilihan ya. Pertama, apapun pilihannya, intinya kan tujuannya adalah kalian bahagia ya. Jadi cara kalian bahagia itu ada dua. Pertama, kalian ikuti suara hati kalian ya, dan tidak harus mendengarkan atau mencari persetujuan orang lain untuk keputusan hidup kalian. Maksudnya kalian sudah dewasa gitu ya. Jadi kalian punya hak dan punya kebebasan untuk membuat keputusan itu gitu. Memang saat kita menjalani hidup itu tidak selalu orang itu akan sependapat dengan pilihan kita, tetapi selama itu tidak melanggar hukum ya terus kenapa gitu ya. Kalau kita terus mengikuti pendapat atau pandangan orang gitu ya, karena kita nggak mau keluar dari zona aman gitu misalkan, daripada melawan orang banyak gitu, itu agak lucu sih. Memang dalam hidup itu kita dituntut untuk berani gitu ya. Berani untuk menjalani pilihan sendiri kayak gitu. Berani saat kita tidak satu pandangan dengan orang-orang gitu. Berani untuk mengemukakan pilihan kita walaupun itu berbeda dari orang yang lainnya, berbeda dari yang lainnya gitu ya. Misalnya memang dituntut untuk berani gitu ya. Dalam hidup emang kayak gitu. Kalau orang nggak berani, dia akan terus terombang-ambing mengikuti pendapat orang, tapi dia nggak pernah bahagia. Itu resiko juga kan. Semua pilihan ada resikonya. Tapi kalau mau mengikuti suara hati ya resikonya memang harus berani gitu, karena tidak selalu kita akan sependapat sama orang lain gitu. Tapi intinya kehidupan pribadi orang adalah tanggung jawab orang itu sendiri gitu kalau sudah dewasa, seperti itu ya. Ya, ini salah satu pilihan untuk bahagia adalah mengikuti pilihan hati dan berani kalaupun itu harus berbeda gitu. Oke, berani jujur, be real di sini ya terhadap pilihannya gitu ya. Kedua, kalau memang tidak berani melawan perbedaan yang ada di luar atau tantangan yang ada di luar, maka belajarlah untuk let go ini, belajar untuk berbesar hati melepaskan. Jadi ya, semua ada resikonya ya kan, tapi intinya yang penting tujuannya kita bahagia. Silakan berbahagia dengan mengejar apa yang menjadi keinginan hatimu ya, tapi resikonya mungkin saja akan melawan banyak orang kalau itu tidak sesuai kelaziman di tempat itu gitu. Tapi apapun itu yang penting tidak melanggar hukum sih intinya, oke? Kedua gitu, karena kan kita tidak selalu hidupnya sama dengan orang lain. Hidup orang itu kan beda-beda ya, situasi orang beda-beda, jadi ya sudah gitu loh. Cuman memang situasi di masyarakat tidak semudah itu memang ya menghadapi perbedaan itu. Tapi itu seperti yang sudah aku sampaikan lah, intinya kalau memang mau bahagia dengan mengejar pilihan sendiri silahkan gitu ya. Kalau nggak berani untuk mengambil resiko itu, maka berusahalah untuk
berbesar hati, karena dengan itu kalian juga bisa bahagia gitu ya. Jadi silakan pilih yang mana gitu ya. Pilih yang mana terserah. Pilih berani menghadapi perbedaan itu dan tantangan di luar, atau pilih berani untuk menekan apa yang diinginkan di dalam. Ya. Kalau ini pilihannya berarti harus kuat untuk berbesar hati. It's okay, semua pilihan kalian. Tapi aku melihat di sini sih di kartu Power sama The Chariot ini aku melihat akhirnya kalian memutuskan untuk bersama sih. Ya, kalian memutuskan untuk memilih keinginan hati kalian. Oke, itu saja. Good luck buat kalian. Jadi aku melihat kesuksesan dalam hubungan kalian, kesuksesan dalam hal yang sudah kalian manifestasikan selama ini. Kalau memang itu hubungan, kalau memang itu tentang seorang, itu yang akan kalian dapatkan dalam waktu yang relatif dekat. Kejelasan itu. Oke, good luck buat kalian. Semoga yang kalian inginkan, hal yang positif gitu ya, bisa terrealisasikan. Oke, bye Leo.